Bagaimana caranya berperang secara rohani? Bagaimana menang dalam peperangan secara rohani? Perang rohani ini ada yang keluar dan ada yang ke dalam. Yang ke dalam itu peperangan yang sifatnya untuk mengalahkan diri sendiri, mengalahkan sifat-sifat kita, mengalahkan keduniawian kita. Itu yang diperintahkan oleh Paulus, matikanlah segala sesuatu di dalam dirimu yang duniawi. Matikan. Wow, susah sekali, tetapi itulah peperangan rohani. Mungkin bisa saja itu artinya kita melawan godaan dosa. Berat nggak, saudara? Berat sekali. Bayangkan, orang yang sudah canduan oleh apapun itu, ya, zat, misalnya oleh rokok, sulit sekali melepaskannya. Kenapa? Karena perjuangan untuk membuang itu berat sekali. Berat sekali, sudah kecanduan. Setiap kali dia mau buang, dia rasanya, aduh, pusing kepala, sakit kepala, jantung berdebar-debar, keringetan, keringat dingin, dan lain sebagainya. Sehingga dia pikir nggak tahan, saya nggak bisa. Ada perjuangan. Sama. Tadi, ya, rokok, minum-minuman keras, judi termasuk, sekarang gampang sekali ada judi online. Dan hal-hal lain, saudara. Semua itu adalah perjuangan. Mungkin bisa saja suatu perjuangan melawan ketakutan, rasa takut, atau keraguan akan masa depan. Ada yang takut, kalau saya begini, nanti masa depan saya bagaimana? Kalau saya mengikut Tuhan, kalau saya rajin untuk Tuhan, kalau hidup saya serahkan untuk Tuhan, apakah yang akan Tuhan lakukan? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana keluarga saya? Ada keraguan mungkin. Atau mungkin ada sifat-sifat tertentu yang harus kita buang. Saudara, ini semua adalah peperangan yang sifatnya rohani dan internal. Ada yang sifatnya keluar. Gimana peperangan yang sifatnya eksternal ini? Kita tadi sudah membaca bagaimana anggota-anggota tubuh kita itu dipakai untuk menjadi senjata kebenaran. Tapi dipakai untuk jadi senjata. Ini senjatanya ngapain? Kalau kamu sudah pegang pedang ini, pedangnya kamu apain gitu? Kamu tusuk-tusuk pada siapa? Ini kayak Mr. Bean, gitu kan? Mr. Bean gitu, tusuk-tusuk, gayanya lucu. Kalau kita sudah pegang senjata rohani, kalau tangan kita ini adalah senjata rohani, senjata kebenaran, buat apa? Nah, peperangan rohani yang eksternal itu adalah untuk menyelamatkan orang, menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu peperangan rohani kita, saudara. Dan segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa berkontribusi kepada usaha untuk pekabaran Injil. Berkontribusi untuk melanjutkan estafet ini supaya Injil bisa disampaikan kepada orang dan kemudian dia bertobat. Dan usaha ini bukan cuman khotbah saja. Usaha ini bukan hanya tangkap orang lalu kemudian disuruh mengucapkan kalimat-kalimat itu, ya, percaya kepada Yesus. Nggak ada gunanya, saudara, itu. Peperangan yang rohani itu dilakukan di mana saja, kapan saja. Setiap hal yang kita lakukan, baik kata-kata yang kita ucapkan secara langsung maupun tindak tanduk kita, cara hidup kita yang secara tidak langsung menjadi kesaksian untuk orang-orang yang melihat kita. Itu semua adalah peperangan rohani.